warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dita Ektaviani, NPM 20510404042 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas D Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam semester 4. Dengan dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas PPI atau Praktek Pengamalan Ibadah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Mad Nasyir SEMSI. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum tentang bahayanya penyakit lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja seluruh manusia di muka bumi ini tidak akan ada yang mau ditimpa oleh penyakit. Karena mengapa? Karena penyakit itu akan memberikan rasa derita dan kesedihan olehnya. Akan tetapi lain halnya dengan penyakit yang satu ini. Penyakit yang satu ini justru akan membuat orang yang tertimpa olehnya merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Penyakit itu adalah penyakit lisan. Padahal kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lisan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu panca indera kita yang memiliki banyak fungsi. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya agar kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa shafatain." Yang artinya, bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lisan dan dua buah bibir. Akan tetapi yang sangat menyedihkan, kebanyakan dari manusia itu menggunakannya dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik seperti menggunjing orang lain, berdusta ataupun memfitnah. Padahal Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar berucap dengan ucapan yang baik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berucap dengan ucapan yang baik. Mengenai penyakit lisan ini, banyak hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang ancaman-ancaman yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa menggunakan lisannya dalam hal maksiat, baik ketika di dunia, di alam kubur ataupun di akhirat kelak. Contohnya ketika di dunia, orang yang suka mencari aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencari aibnya dan akan membongkarnya. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW yang artinya, wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya namun belum sepenuhnya beriman dengan hatinya, janganlah kalian suka mencari aib orang-orang muslim. Sesungguhnya orang yang suka mencari aib-aib orang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencari aibnya pula. Dan barang siapa yang Allah sudah cari aibnya, maka Allah akan membongkar aib tersebut walaupun dia senantiasa berdiam di rumah. Mungkin sebagian dari kita ada yang beranggapan kalau saya berdiam di rumah tidak mungkin orang mengetahui tentang aib saya. Namun jangan salah, ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu kulli syai'in qadir, Allah Maha mampu atas segala hal. Jika kau suka mencari aib-aib saudaramu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencari aibmu dan akan membongkarnya. Kemudian tidak hanya sampai di situ saja. Misalnya di alam kubur, orang-orang yang suka mengadu domba semasa hidupnya, maka ia akan diberi siksaan di alam kuburnya. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW sedang berjalan melewati dua buah kubur, beliau berkata, "Sesungguhnya kedua penghuni kubur itu sedang disiksa. Mereka disiksa bukan karena dosa besar mereka." Salah satu dari kedua orang ini semasa hidupnya tidak menjaga diri dari kencing, dan yang satunya lagi dia gemar mengadu domba. Namun tidak hanya sampai di situ saja. Di akhirat kelak masih banyak azab yang akan menanti kita. Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang artinya, bukankah manusia itu akan diseret di atas muka-muka mereka, melainkan karena perbuatan dari ucapan mulut mereka. Maka setelah kita mendengar ancaman-ancaman bagi orang yang memiliki penyakit lisan ini, hendaklah menjadikan diri kita pribadi agar senantiasa menggunakan lisan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mampu menjaga lisannya dari berucap ucapan yang buruk, maka Rasulullah SAW telah mengatakan bahwasanya itu adalah muslim yang hakiki. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, muslim yang hakiki adalah yang saudara muslimnya selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Begitu pula apabila kita mampu menjaga lisan ini, maka Rasulullah SAW menjamin bagi orang-orang yang mampu menjaga lisannya akan dijamin surga baginya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang menjamin dia mampu menjaga lisan dan kemaluannya, maka aku akan menjamin surga baginya. Aqulu qauli hada wa sallallahu nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kultum tentang bahayanya penyakit lisan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.